الله مخلصا له الدين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, di satu daerah pedesaan ada sebuah kali yang mengalir tepat di tengah-tengah desa itu. Kemudian beberapa orang mencoba menebak berapa kedalaman kali itu. Pertama, orang yang perawakannya tinggi masuk ke dalam air itu, menyeberangi sungai itu, dan dia mengukurnya. Ternyata kedalaman kali itu hanya sepinggang saja, setinggi pusat dia, dan dia mengatakan kedalaman kali ini hanya satu pusat saja. Kemudian orang yang lain tidak percaya. Orang yang kedua masuk ke dalam kali itu, dia mengukur kedalaman kali itu, dan ternyata kedalaman kali itu setinggi dada dia. Airnya setinggi dada orang itu yang kedua. Ternyata yang ketiga ada seorang lagi yang lebih pendek lagi, mencoba lagi mengukur kedalaman tinggi air itu. Kemudian ternyata hasilnya dia ukur tingginya bisa sampai setelinga saya. Sehingga orang-orang yang berkumpul saat itu kebingungan. Jadi yang betul kedalaman kali ini berapa? Terjadilah adu mulut orang. Benar sangat jeli. Saya masa pinggang. Saya cuma sedada. Hadirin, kenapa terjadi demikian? Ini kalau dalam agama Islam biasanya mengenai furu'iyah banyak diperdebatkan. Terjadi perbedaan ini kalau kita lihat sama-sama karena tolok ukurnya ketiga orang itu tidak sama. Masing-masing menggunakan tolok ukur tinggi badannya sendiri-sendiri, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Tentu saja bagi orang yang tinggi, kedalaman air itu hanya sepinggang saja, pinggang dia. Yang kedua juga begitu, orang yang sedang tingginya dia akan mengatakan bahwa kedalaman air ini sedada. Begitu juga orang yang ketiga, dia dengan yakinnya mengatakan bahwa tinggi air ini sampai setelinga saya. Jadi mana yang benar? Tiga-tiganya benar kalau tolok ukurnya berbeda-beda. Begitu juga dalam kita mengkaji kaidah furu'iyah yang biasa terjadi kita. Alhamdulillah, sebagian dari perbedaan itu di kita, terutama ketika subuh, ada yang menggunakan qunut, ada yang tidak. Saya kalau ikut berjamaah di Masjid Al-Hikmah di sana,
tidak pernah pakai kunut. Tapi kalau di sini pakai kunut. Kenapa begitu ya? Kajiannya karena berasal dari sahabat riwayat berbeda-beda. Jadi kalau patokannya sama semuanya, tentu berbeda. Ini 3 imam saja tentang kunut ini. Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i berbeda mengenai kunut ini. Imam Hambali dan Imam Hanafi mengatakan bahwa Rasulullah pernah menggunakan kunut, tetapi ketika itu terjadi peristiwa pertempuran sehingga banyak menewaskan para sahabat Nabi yang hafid Quran. Karena sedihnya Rasulullah, maka rakaat kedua setelah ketika sholat subuh, Rasulullah membacakan doa kunut. Karena hanya ketika itu saja, berikutnya kemudian Rasulullah tidak menggunakan kunut setiap subuh, gitu. Karena tidak ada lagi peristiwa yang seperti itu. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat lain. Walaupun Rasulullah selanjutnya tidak menggunakan kunut lagi ketika sholat subuh, tetapi apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah itu boleh digunakan langsung terus. Contohnya, Rasulullah hanya tiga malam sholat tarawih di masjid bersama-sama. Tetapi kemudian Umar bin Khattab mempunyai kebijakan ketika beliau menjadi khalifah, maka tarawihnya agar semua ikut rame-rame sholat tarawih, memakmurkan masjid, diadakanlah tarawih bersama-sama di masjid, dan itu dibolehkan. Ini yang melaksanakan pertama kali sholat tarawih di masjid itu Umar bin Khattab, khalifah kedua, dan sahabat Nabi yang dijamin, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Oleh karena itu, melihat contoh-contoh demikian, maka baiklah yang sudah kita laksanakan sekarang ini, ya bagi yang mau sholat subuhnya pakai kunut, sholatlah di Masjid Mukhlisina Lahuddin, insyaallah pakai kunut. Walaupun ada di sini juga imam yang tidak menggunakan kunut ketika sholat subuh, tapi jangan jadi halangan. Karena semuanya ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh tentu saja. Karena itu hadirin, dan ini kenapa Rasulullah hampir-hampir kalau sampai mewajibkan kan tidak, tapi sholat subuh itu sebaiknya sangat baik sekali kalau dilaksanakan berjamaah di masjid walaupun di luar bulan Ramadan. Karena ayatnya jelas, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Berikanlah oleh kalian sholat dari sejak tergelincirnya matahari ila ghasaqil laili, sampai malam hari, wa qur'anal fajr, dan kerjakanlah sholat qur'anal fajar. Quran fajar itu ditafsirkan oleh para ahli mufassir sebagai sholat subuh. Karena masyhuda, ada ayat berikutnya, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ingatlah bahwa sholat fajar itu, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat ketika kita semua sedang melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah. Karena itu sangat dianjurkan, tidak sampai wajib masuk bahaya kalau diwajibkan semua. Nanti orang-orang yang kebetulan capek bekerja sampai malam ternyata bangunnya terlambat. Dan ada juga sahabat yang terlambat bahkan sampai siang, sampai jam 7 baru bangun, maka langsung sholat subuh. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu Islam itu indah.
yang sering pasiate karena baca dari beberapa kitab yang berbeda dan baru sepengetahuannya saja, belum banyak, baru baca kitabnya satu saja, tapi sudah mengeluarkan fatwa bahwa sholat subuh harus di masjid. Saya tidak berani mengatakan itu. Kalau terlambat silakan, daripada tidak sholat maka sholat subuhlah di rumah. Kalau ada istri berjamaah dengan istri nggak apa-apa. Yang penting bahwa kita ambil hikmahnya. Sebab begini, jangan sampai kita ini menggantikan tugas Allah atau menyifati Allah itu dengan satu sifat saja. Jadi Allah itu memang maha keras siksanya, tapi Allah juga adalah maha pengasih dan penyayang. Allah itu memang tegas dalam menghukum orang yang betul-betul bersalah, tetapi Allah juga sangat pemurah kepada hamba-hambanya yang mengikuti segala aturan mainnya. Oleh karena itu, pesannya sedikit saja dalam surat Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan janganlah kamu berani mati, wala tamutuna, jangan mati kamu, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan, ada yang menafsirkan dalam keadaan beragama Islam, karena muslimun itu artinya orang Islam. Ada juga para mufassir yang menerjemahkan wala tamutuna illa wa antum muslimun, kecuali orang yang beragama Islam dan mengikuti setiap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tujuannya di sana. Kita makanya yang harus kita pupuk sekarang ini, insya Allah kita rutin lah sholat itu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah. Tapi yang harus kita dalami sekarang bahwa sholat yang kita lakukan, ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, semuanya harus memupuk kita sehingga kita itu taat, pasrah, patuh dengan hati yang jujur, agar hati kita menjadi tentram. Karena akhirnya orang itu akan ke sana menujunya. Kalau hati kita sudah tenang, tentram, melaksanakan sholat, tidak hanya tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, tapi hati kita menjadi tenang, tentram, akhirnya legowo lah, orang Jawa legowo. Kita pasrah pada keputusan Allah, takdir Allah, kesana arahnya kita harus pupuk terus kesana. Nanti insya Allah orang-orang yang mempunyai hati yang sudah mutmainnah, tenang, tentram itu ke surganya Allah yang manggil langsung, yang mempersilahkan. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, wahai orang-orang yang hatinya sudah tentram, tenang, ridho pada keputusan takdir Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo marilah bergabung dengan hamba Allah dengan ridho dan aku ridhoi, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan jemaah aku dan masuklah ke dalam surgaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannahku. Itu yang mempersilahkan Allah. Bayangkan kita bertamu ke rumah saya saja, kalau saya persilahkan dengan hati yang gembira, dengan senyum, dengan kesenangan, diterima, silahkan masuk Pak, silahkan dimakan dulu makanannya, diminum, silahkan, enak rasanya. Apalagi Allah
mempersilahkan kita masuk ke dalam jannati, ke dalam surganya, langsung Allah yang mempersilahkan kita masuk. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Konon katanya, kalau sudah Allah yang mempersilahkan, siapakah lagi yang akan bisa menolaknya? Itulah sebetulnya semua ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah mahdoh. Jadi bukan senangnya saja melakukan ibadah mahdohnya, tapi kita harus dapat pelajaran bahwa semakin kita rajin melaksanakan ibadah mahdoh, mudah-mudahan kita semakin ridho, semakin ikhlas mengikuti aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, tentram, dan ridho akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين